Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sinta Amoriski, dengan NIM 1221128. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan waiting lines atau antrian pada aplikasi POMQM. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa sih waiting lines itu. Pengertiannya, model ini digunakan untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen atau meminimumkan biaya dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen, atau mengurangi atau meminimumkan waktu menunggu bagi konsumen. Macam model antrian itu ada 4, ada single channel, single pass, yang kedua single channel multi pass, yang ketiga multi channel single pass, yang keempat multi channel multi pass. Kemudian langsung saja ke soal nomor 1. Sebuah supermarket memiliki 2 kasir yang dapat melayani rata-rata 50 orang per jam. Jika rata-rata kedatangan pembeli per jamnya adalah 40 orang, maka hitunglah A. Tingkat kegunaan bagian pelayanan pom bensin tersebut, B. Jumlah rata-rata kendaraan dalam antrian, C. Jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem, dan D. Waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam antrian, yang E. Waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam sistem. Oke, langsung saja kita ke aplikasi POMQM. Yang pertama kita klik modul, kemudian kita pilih yang waiting lines, kemudian kita klik new, pilih yang MMS. Kemudian ini kita tulis saja antrian supermarket. Langsung saja kita klik OK. Nah, di sini udah ada arrival rate lambda itu tadi kan sesuai soal itu, berarti ini ditulis 40 itu yang kedatangan pembeli per jam, rata-rata kedatangan pembeli per jam. Terus kemudian service atau rate ini kita tulis 50 itu melayani rata-rata 50 orang per jam. Terus kemudian number of servers-nya itu 2, karena membutuhkan 2 kasir, memiliki 2 kasir. Kemudian langsung saja kita klik solve. Nah, jadi langsung keluar output atau hasilnya. Dari output POM ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kegunaan bagian pelayanan pom bensin adalah 4%. Kemudian jumlah rata-rata kendaraan dalam antrian adalah 0,15 orang. Yang C, jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem adalah 0,95 orang. Dan yang keempat, waktu menunggu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam antrian adalah 0,0 jam atau 23 menit. Yang E, waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam sistem adalah 0,2 jam atau 1,43 menit. Nah, ini untuk yang hasil
Ini kan tadi untuk hasil yang waiting lines result. Nah, untuk yang gambar grafiknya itu seperti ini. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah supermarket memiliki satu kasir yang dapat melayani rata-rata 30 orang per jam. Jika rata-rata kedatangan pembeli per jamnya adalah 25 orang, maka hitunglah A. Tingkat kegunaan pelayanan supermarket tersebut, B. Jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian, C. Jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, D. Waktu rata-rata yang dibutuhkan pelanggan dalam antrian, waktu rata-rata yang dibutuhkan pelanggan dalam sistem. Oke, kita ubah datanya yang tadi. Nah, ini. Langsung saja kita klik modul. Kita pilih yang waiting lines. Kemudian kita klik new sama seperti tadi. Pilih yang MMS. Kemudian bentar teman-teman, ini ada kendala. Oke, ini kita pilih, kita ubah namanya sama seperti tadi, antrian supermarket. Nah, ini kalau udah kita klik OK. Terus kemudian ini arrival rate. Arrival rate itu 25. Kemudian service rate itu 30. Nah, ini number of service-nya 1 karena kasirnya 1. Kemudian kita klik solve. Nah, bisa dilihat untuk hasil keluarannya. Nah, ini bisa dilihat untuk hasil keluarannya. Jadi tingkat kegunaan pelayanan supermarket tersebut itu 83%. Kemudian yang B, jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian 4,17 orang. Yang C, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem adalah 5 orang. Yang D, waktu rata-rata yang dibutuhkan pelanggan dalam antrian adalah 0,17 jam atau 10 menit. Yang E, waktu menunggu rata-rata dalam sistem adalah 0,2 jam atau 12 menit. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Manajer sebuah restoran yang cukup sukses akhir-akhir ini merasa prihatin dengan panjangnya antrian. Beberapa pelanggannya telah mengadu tentang waktu menunggu yang berlebihan. Oleh karena itu, manajer khawatir suatu saat akan kehilangan pelanggannya. Analisis dengan teori antrian diketahui tingkat kedatangan rata-rata langganan selama periode puncak adalah 50 orang per jam. Sistem pelayanan satu persatu dengan waktu rata-rata 1 orang 1 menit, serta dapat dilayani oleh 2 orang kasir.
Pertanyaannya, yang A tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran, yang B jumlah rata-rata dalam antrian, yang C jumlah rata-rata dalam sistem, yang D waktu menunggu rata-rata dalam antrian, yang E waktu menunggu rata-rata dalam sistem. Ini sama, ini kita ganti aja namanya menjadi antrian restoran. Ini untuk arrival rate. Arrival rate itu ada 50. Ini sesuai ini rata-rata langganan selama periode puncak ada 50. Terus kemudian service itu ada 60 karena waktunya 1 jam. Kemudian number of service-nya 2. Kemudian langsung saja kita klik solve. Nah, ini udah muncul hasil keluarannya. Untuk yang tingkat kegunaan bagian restoran, tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran adalah 42%. Kemudian jumlah rata-rata dalam antrian adalah 0,18 orang. Yang C, jumlah rata-rata dalam sistem adalah 1,01 orang. Yang D, waktu menunggu rata-rata dalam antrian adalah 0,0 jam atau 0,21 menit. 0,0 jam sama dengan 21 menit. Kemudian waktu menunggu rata-rata dalam sistem adalah 0,02 jam atau 1,21 menit. Oke, sebelum kita lanjut ke soal nomor 4, kita akan saya tunjukkan untuk grafiknya yang nomor 3. Nah, jadi seperti ini. Untuk grafiknya, grafik antrian restoran. Grafik antrian pelayanan restoran. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Jadi di sini sebuah SPBU memiliki satu mesin pompa yang dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam. Jika rata-rata kedatangan mobil per jamnya adalah 20 kendaraan, maka hitunglah A. Tingkat kegunaan bagian pelayanan pom bensin tersebut. B. Jumlah rata-rata kendaraan dalam antrian. C. Jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem. D. Waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam antrian. E. Waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam sistem. Oke, langsung saja kita langsung untuk mempercepat waktu, kita edit data saja. Ini diubah untuk namanya antrian SPBU. Langsung kita klik OK. Kemudian arrival rate. Arrival rate itu rata-rata kedatangan. Ada 20 kendaraan. Kemudian service rate, rata-rata service itu ada 25. Kemudian number of service ada 1. 1 itu 1 mesin pompa. Kemudian langsung saja kita klik solve. Nah, ini bisa dilihat untuk hasil keluarannya. Dari output pom ini dapat disimpulkan sebagai berikut.
tingkat kegunaan bagian pelayanan pom bensin adalah 8%. Kemudian jumlah rata-rata kendaraan dalam antrian 3,2 orang. Kemudian jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem itu 4 orang. Kemudian yang D, waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam antrian itu 0,16 sama dengan atau 9,6 menit. Kemudian waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam sistem adalah 0,2 jam sama dengan 12 menit. Jadi untuk hasil Winslands pada waiting lines result ini, jadi ini hasil outputannya, kemudian untuk grafiknya seperti ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.